Ada masih bersama kami, kita lanjutkan dialog kami. Pak Wamen, tadi saya sudah sempat tanyakan bahwa trauma healing menjadi penting khususnya bagi warga yang terdampak bencana. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini kepada warga yang memiliki trauma yang sampai dengan saat ini masih sulit untuk disembuhkan? Betul itu, jadi di batch yang kedua ini kan 14 hari sudah ini. Batch kedua kita kirim dari 389 relawan, kita kirim itu ada psikolognya sebanyak 26 psikolog dari 389. Karena kita tahu mereka butuh psikolog selain dokter spesialis ada 47, dokter umum 89, perawat 128, farmasi, counseling. Tapi betul itu kita kirim psikolognya 26 orang. Artinya? Karena tujuannya supaya menolong, karena pada waktu saya ke Aceh Utara 2 minggu lalu, begitu kita dengan helikopter landing, ya. Itu masyarakat itu ibu-ibu datang ke kita cuma menjerit, Pak, kita harus bikin apa? Bapak tolong bantu kita. Jadi betul-betul ini membutuhkan penanganan psikologis. Tidak ada bencana. Karena mereka kan tinggal di tempat yang sama udah 18 hari, Betul. mau ngapain lagi? 18 hari. Nah, maka langkah pemerintah mereka segera cari rumah tinggal sehingga bisa hidup normal. Karena tidak mungkin tinggal di SD yang nggak terdampak ya, atau SMP dalam jumlah sekian ratus orang tuh kalau terlalu lama juga nggak baik. Baik, Dokter Yusuf, pendampingan itu sampai dengan saat ini masih perlu dilakukan? Masih sangat perlu, karena kan nanti trauma healing itu akan berkelanjutan. Jadi itu pengalaman waktu tsunami juga, dokternya pun trauma healing kan, jadi tenaga kesehatan tetap perlu dibantu dan teman-teman psikolog bisa dampingi, terutama juga pada ibu hamil, lansia tadi, ibu-ibu, dan anak-anak. Nah itu yang harus kita jaga, karena tadi saya sebutkan kan sehat itu jasmani, rohani, dan sosial. Sosial juga. Pak Salim, untuk wilayah Bapak sendiri mungkin adakah keluhan dari masyarakat sampai dengan saat ini yang masih mengungsi berdasarkan komunikasi Bapak dengan warga Bapak seperti apa? Ya, kami melakukan bersama Forkopimda, bersama dinas-dinas yang terkait. Seperti tadi malam, Mbak, kami mulai jam 4 sore sampai jam 1 malam kita memberikan lagi ada bantuan-bantuan dari para donasi dari pemerintah kepada pengungsi-pengungsi kita. Betul. Sambil situ kita bisa bercerita, ya sambil bergembira, mungkin habis sholat nanti bersama bisa kita berdiskusi. Ya, kami memakai pola-pola trauma healingnya seperti itu, Pak. Ada anak-anak kita kumpulkan, kita ajak bernyanyi sambil lucu-lucu. Ini kan salah satu bisa yang membawa nanti menghilangkan trauma bagi rakyat dan masyarakat kita. Yang perlu bagi kami, saya kira dimanapun dia, kawan-kawan, pemerintah pusat ini asal konsen memperhatikan kami para bupati ini, termasuk ini Bupati Tapsel nilai saya. Cuman nasib kami sama. Daerah kami sama terkena musibah. Cuman sebagai Bupati Kepala Daerah kami harus tetap semangat. Baik. Semangat, apalagi Bapak Presiden selalu memberikan semangat kepada para bupati, para gubernur. Bapak Presiden satu semangat Presiden, para bupati dan gubernurnya harus 10 semangatnya. Begitu, Mbak. Baik. Semangat itu diharapkan juga menjadi titik cerah untuk warga. Langsung saja kami akan menyapa Ibu Dewi Sartika. Apakah sudah terhubung bersama kami, warga Desa Agusan? Selamat malam, Ibu Dewi. Ngomong aja terus, Bu. Ibu Dewi? Ngomong aja terus. Nggak, ngomong Ya. aja terus, Bu. Ibu Dewi bisa mendengar kami? Iya, Ibu ngomong aja terus. Baik, kami akan coba memperbaiki komunikasi dan sementara itu pemirsa kita beralih ke wilayah lainnya yakni ke Tapanuli Selatan. Pak Irawan,
tentunya kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya langkah-langkah untuk Bapak sendiri selaku pemerintah di daerah agar memastikan bahwa layanan kesehatan ini bisa dirasakan secara menyeluruh. Pak Irawan. Ya, tadi di setiap pos-pos penampungan ini ada pos kesehatan lengkap, ya, dan timnya lengkap tadi yang pelayanan dasar tadi lah ya, ada dokternya, ada apa namanya itu apotekernya, ada perawatnya dan seterusnya. Jadi apa namanya, dan kan kita punya di 17 kami 15 kecamatan tadi punya puskesmas ada 17 gitu ya. Jadi sebetulnya ada 2 rumah sakit umum daerah, ada 1 rumah sakit Bayangkara. Jadi sebetulnya kalau pelayanan kesehatannya sih cukup. Nah, juga termasuk tadi trauma healing ini terus kita jalankan. Ini saya baru pulang ini. Iya. Apa namanya ya, karena banyak yang terdampak, kami harus mengadakan, masih ada hampir 3.500 siswa SD, SMP yang terdampak banjir longsoran ini. Kami bagi seragam tadi buat anak-anak keperluan sekolah, karena nanti tanggal 5 mereka akan sekolah. Dan saya sebetulnya bangga, tapi harus sekaligus yang melihat anak-anak kita itu begitu tegarnya, dan apa namanya, kita selalu hadir untuk menghibur mereka. Jadi saya sampai tanggal 4 besok dan 2 hari lagi menyelesaikan membagi 3.500 siswa terdampak ini untuk seragam sekolah dan kebutuhan perlengkapan sekolahnya akan saya langsung hadir, sekaligus sebetulnya menghibur anak-anak kita yang ada di pos-pos pengungsian. Jadi sentuhan-sentuhan begitu kelihatannya sih. Kemarin kan Pak Presiden itu pergantian tahun ada di Tapanuli Selatan. Beliau juga hadir bersama anak-anak, dan apalagi udang, jangan orang nomor 1 dalam negeri, saya hadir sebagai bupati saja sudah mereka sangat terhibur, apalagi Bapak Presiden hadir. Dan kemudian ada dari provinsi kayak layar tancap lah, ini juga menghibur bagi anak-anak kami karena itu mobile, akan juga kami hadirkan nanti di beberapa lokasi. Ini cara kami untuk menghibur anak-anak. Nah, ini bagi yang tentu dewasa, kami hadir juga malam Natal, saya safari Natal, Mbak. Bisanya di 5 gereja, saya hadir 5 gereja. Lalu nyambung lagi, kemudian di beberapa pada saat hari H Natalnya, malam Natal dan saat hari H Natal saya keliling. Baik, Pak Irawan. Nanti tentunya ini sudah mau masuk bulan Isra Mi'raj. Saya mau safari Isra Mi'raj dengan nanti para dai dan ustaz. Baik, tentunya ini juga menjadi salah satu komunikasi antara pemerintah daerah dan juga warga setempat. Pak Wamen, kami juga ingin mengetahui dengan adanya langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah yang terdekat ini, apa yang menjadi langkah paling cepat ataupun yang menjadi prioritas dari pemerintah dalam hal kesehatan? Jadi prioritas kita adalah memulihkan RSUD. Kan sekarang RSUD itu sudah berjalan semua, tapi kan ada yang belum sempurna. Dari 9 rumah sakit yang rusak itu belum bisa maksimal 100%. Maka kami butuh tanggal 7 Januari itu datanya apanya, karena begitu banyak yang rusak yang perlu dikirim untuk perbaikan pergantian alat. Itu baik juga ada 152 puskesmas yang berdampak. Nah, itu supaya peralatan apa saja itu kita ingin segera kita pulihkan, karena tenaga kesehatannya sudah ada. Nah, tapi alat-alatnya yang rusak harus segera diganti. Ya baru. Itu yang kita ingin kerjakan. Makanya kami Pak Menkes tadi menginstruksikan supaya tanggal 7 Januari seluruh 3 provinsi ini sudah memberikan data termasuk bangunan yang rusak. Bukan hanya Alkes ya. Bangunan yang rusak biar segera dianggarkan untuk Kementerian PU membangun fasilitasnya, Kementerian Kesehatan melengkapi alat-alat yang rusak. Baik, Dokter Yusuf, berbicara mengenai kondisi dari para pengungsi saat ini, idealnya untuk trauma healing ini dilakukan polanya seperti apa? Apakah setiap hari harus dilakukan atau seperti apa? Ya, jadi kita bersyukur juga bahwa banyak sekali relawan yang datang berduyun-duyun ke sana. Seperti INTI, Indonesia Tionghoa, mereka ke Aceh, disambut dengan gubernur dan mereka bawa mainan, bawa makanan kecil untuk anak-anak. Nah, itu salah satu. Kemudian saya lihat juga Rotary Club turun, Lions Club juga turun, terus Chris juga turun. Jadi teman-teman ini banyak sekali yang akan continue, dan seperti arahan dari Pak Wamen memang harus rolling. Agar juga relawan itu
nggak jenuh juga. Jadi nanti kan anak-anak bisa ketemu banyak, dan pada dasarnya sih seperti yang kita katakan, ketika banyak orang bersimpati, berempati, maka trauma healing itu akan terobati. Apalagi mereka disupport dengan makanan, dengan mainan, dengan buku tulis, pasti mereka akan senang. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman relawan dari mana ya, silakan bantu. Termasuk dari Iluni FKUI ya, kemarin juga mereka turun ke lapangan. Betul. Jadi itu sangat diharapkan untuk membantu teman-teman dan mendukung Kemenkes agar lebih cepat pemulihan bagi teman-teman kita yang berdampak. Baik, sekarang ini pemirsa kita sudah terhubung bersama Ibu Novita. Selamat malam Ibu Novita. Selamat malam, Bu. Ya, Ibu Novita, boleh diberitahu kepada kami, Ibu Novita ini sekarang posisinya sedang di mana, Bu? Posisinya di GOR, Pak, Bu. Di GOR mana, Bu? Ya. Pandan. Baik. Bu Novita, kami ingin mengetahui Ibu di sana mungkin juga bersama para pengungsi lainnya yang berada di GOR. Saat ini bagaimana kondisinya, Bu, di sana? Baik-baik aja, Bu. Bu Novita, adakah keluhan mungkin untuk kesehatan, baik itu untuk lansia maupun anak-anak di sana, Bu? Oh, gimana ya, Bu ya? Kalau di sini banyak yang dibutuhkan, Bu. Seperti apa, Bu? Dikasihkan untuk bantuan. Bantuan lah. Bantuan. Sama anak-anak. Iya. Anak-anak Untuk ada peralatan peralatan sekolah? sekolah sama jajan-jajan lah banyak lah. Ada yang mengeluh sakit, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Sudah sehat. Untuk air bersih seluruhnya juga sudah ada, Bu? Kalau di sini airnya ada juga, kadang mati, kadang ada. Untuk orang-orang yang lansia di sana, apakah kesehatannya juga sudah bisa dilihat ada keluhan? Kalau yang lansia, Bu, banyak kali kurang sehat di sini, Bu. Gimana, Bu? Karena sudah banyak yang kurang sehat. Kurang sehat, Bu? Kurang sehatnya seperti apa? Ya. Karena banyak sampah. Banyak tanah. sampah. Nah, Iya, lantas ada dokter di sana yang menangani kesehatan ini? banyak. Banyak. Ada. Ya, Mereka bersiaga 24 jam ya, Bu, berartinya? iya, 24 jam. Obat-obatan, Bu? Dokter-dokternya baik juga. Oh, iya. Banyak lengkap. Lengkap ya. Baik. Ya, lengkap. Untuk kesehatan mungkin untuk vitamin dan lain sebagainya juga disediakan, Ibu? Udah, Bu. Udah lengkap semua. Kalau vitamin-vitamin sudah ada sama orang itu. Ibu, selain mungkin dari orang-orang yang mengeluhkan sakit seperti ada beberapa di sana, adakah yang mengeluhkan diare maupun ISPA yang menjadi penyakit yang dominan? Oh, gimana ya? Karena kita makan kurang dikasih atau mie kan, mie. Sakit perut. Sakit perut. Lantas? Iya, kayak aku hamil kan, mencret-mencret lah. Wah. Ada pagi. Ibu, saat ini Yang kemarin Ibu kan kondisinya sedang hamil. Apakah juga ikut diperiksa? Ada rutin yang meriksa? ada juga rotinya, tapi rotinya nggak mau makan. Dokter ada yang periksa Ibu? Ada. Dokter yang di sana itu dokter kandungan atau bidan? Baik, Bu Novita. Ya, kita akan coba untuk memperbaiki komunikasi kami. Pak Wamen, ternyata memang ada banyak sekali catatan di pengungsian. Tadi ada lansia yang mengeluhkan sakit, ada karena asupan makanannya hanya itu saja mengeluhkan diare. Bagaimana responnya? Jadi betul itu. Jadi di batch kedua ini kita kirim 21 ahli gizi. Ahli gizi. Supaya di tempat pengungsian makanan yang dibuat
ya Pak ya, Pak Yusuf. Jadi terbaik. Itu Sesuai. ada ahli gizi yang sehingga tadi itu supaya yang tadi hal yang tadi kan di fase awal kan yang penting makan dulu. Makan dulu. Nah, sekarang mulai Pemulihan. Jadi makanannya dijaga, ada gizinya. Maka dikirim 21 ahli gizi di batch kedua ini. Di batch kedua itu Ya. dalam artian kapan, Pak? Sekarang sudah di sana. Sekarang sudah di sana ya. Sudah di sana. Di titik mana saja? Ada di Aceh Tambyang 5 orang, di Birun 1, di Gayo Luwes 3, di Pidi Jaya 12. Jadi sudah ada datanya, kita Baik, lengkap di mana di tempat. baik. Ya. Dokter Yusuf, Iya, Ken. ahli gizi juga merupakan salah satu Iya, yang iya. penting Jadi untuk dalam kesehatan warga. itu terintegrasi kan. Tadi saya katakan, jadi misalkan mereka trauma healing dikendalikan, dijaga, penyakit dicegah, prevention. Nah kemudian dalam teori kesehatan dia harus sehat dengan ada asupan yang cukup. Tadi kan Pak Wamen mengatakan pada saat itu ya kritis ya, diberi langsung, makan aja. iya. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai memberi seperti tadi ada ibu hamil, maka akan diberi tinggi protein agar terjaga kandungannya dan terselamatkan. Juga nanti ada bidan yang biasanya kontinu memeriksa agar si bayi itu akan sehat pada saat melahirkan. Dan juga biasanya dipantau juga soal anemia. Biasanya nanti Kemenkes akan memberikan vitamin Penambah zat darah. besi, penambah darah agar tidak terjadi anemia. Baik, baik. Pak Salim, apakah untuk di wilayah Bapak juga sudah mulai menjadi pertimbangan memberikan bantuan makanan yang beragam, begitu Pak Salim? Betul Mbak, kita juga ini kan sudah pasca pemulihan. Kita sekarang fokus mengecek mana, karena pasca ini kan adanya yang kena ISPA apa, cuman masalah makanan ini sudah mulai kita tingkatkan agar bagi yang terdampak itu ya kalau kita kasih makanan yang lebih asupan yang lebih bergizi kan lebih baik. 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 Selanjutnya untuk Pak Irawan, mungkin pertanyaan yang sama dengan adanya keluhan banyaknya warga tercatat mengalami diare akibat pasca bencana ini. Apakah juga logistik bantuan dari makanan ini bisa beragam yang diberikan kepada masyarakat di tempat Bapak? Umumnya kami kalau di Tapsen Mbak Windy memang buka dapur umum, jadi masakannya itu, dan di sana juga meskipun tidak semua tentu ya, karena waktu di awal-awal sih banyak dari USU, dari rumah sakit, dari provinsi yang menempatkan ahli gizi. Jadi memang makanannya itu bukan makanan-makanan yang cepat saji itu, tetapi memang ada dapur umum yang kemudian dimasak di sana dengan mengatur menunya para pengungsi yang ada di sana. Jadi relatif kalaupun ada diare itu mungkin tadi karena ada situasi lingkungan yang kurang mendukung. Ini saya kira ini perlu saya informasikan ya Mbak, mohon izin bahwa ini tanggal 26 Desember lalu ini terjadi lagi, sebetulnya ada banjir lagi di Tapau Selatan, dan sekarang hujan masih turun. Banyak sekarang tercipta sungai-sungai baru karena sedimentasi kiriman material banjir itu dengan longsoran di hulunya membuat sungai-sungai kita sedimentasi sangat tinggi, menciptakan sungai-sungai baru menggenangi ke lingkungan tempat tinggal para penduduk kita gitu ya. Meskipun desa atau dusun itu masih kategori yang aman, tetapi banyak sekali genangan-genangan air yang khawatir juga ke depan itu bisa jadi sumber penyakit. Satu. Yang kedua, saya kira hampir ya semua perguruan tinggi baik yang ada lokal di Tapau Selatan sekitarnya, dari Provinsi Sumatera Utara itu banyak melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Saya nggak tahu tuh kerjasamanya, kalau nggak salah sih dengan Mendikti Saintek, saya kira. Saya nggak tahu apakah juga dengan Kemenkes juga ada, sehingga mereka dibatasi dengan anggaran tentu 2025 gitu. Saya kira ke depan 2026 saya pikir masih perlu lagi kita untuk kehadiran tim-tim dari berbagai rumah sakit yang ada di provinsi maupun dari perguruan tinggi. Untuk dua hal, baik pelayanan kesehatan maupun untuk trauma healing, Pak. Baik, Pak Wamen, menanggapi hal ini, ada beberapa wilayah yang sudah menyediakan dapur umum, tapi dari pemerintah pusat setelah menurunkan ahli gizi, apakah ini juga dibarengi dengan adanya pihak-pihak yang menyediakan makanan kepada masyarakat? Jadi waktu saya 4 hari hari keempat kejadian saya di
benar meriah, itu saya lihat jadi masyarakat itu luar biasa. Karena panennya kan nggak bisa dijual. Ya. Mereka bawa aja ke kantor bupati. Saling ya, masyarakat itu luar biasa. Iya. Yang punya beras kasih, ini Saling kasih, berbagi. masak bersama. Saya menyaksikan ribuan orang makan di situ bersama-sama. Jadi waktu itu tentu apa adanya. Nah, hari ini tentu kita sudah mulai kan sudah kegawatannya sudah enggak. Jadi sekarang kita sudah bisa menata, makanya datang ke ahli gizi, mengatur menu makanan dan bantuan pemerintah. Sekarang kan waktu itu kan apa yang kan jalannya kan banyak yang terputus. Nah, sekarang kan banyak yang sudah dibuat bisa tembus. Jadi logikanya makanan asupan yang diberikan hari ini harus lebih baik dari waktu di awal bencana. Apakah akan dikoordinasikan dengan Harus. lembaga lain ataupun kementerian lainnya perihal ini? Ini saya akan cek di pusat krisis, saya akan tanyakan ke mereka bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini bagus pertanyaan ini untuk kita juga evaluasi ke dalam. Terima kasih, kita akan cek di lapangan. Baik, Dr. Yusuf, melihat sampai dengan saat ini penanganan yang telah diambil oleh pemerintah, apa saja evaluasi dan rekomendasi yang mungkin bisa diberikan? Jadi rekomendasi saya adalah kita harus berkolaborasi. Jadi nggak bisa hanya tanggung jawab Dikti, tanggung jawab Kemenkes. Nah, karena kenapa? Ada pepatah yang mengatakan working together mean winning together. Iya. Yuk kita bersama-sama guyup bareng gitu ya. Nah, jadi saya juga menghimbau juga teman-teman dari kementerian, yang lain juga bareng-bareng dan berkoordinasi bareng. Dan terutama lagi relawan nih, yang dari tadi saya sebutkan Inti, dari Lion, dari Rotary, dari Kris, yuk bareng-bareng juga membantu pemerintah agar lebih cepat pemulihan. Nah, itu strategi utama, berkolaborasi, yuk guyup bareng, menolong sesama. Baik. Itu yang paling penting. Baik, Pak Salim, untuk di wilayah Bapak, apa saja yang menjadi kendala ataupun tantangan yang sampai dengan saat ini mungkin sulit untuk dicarikan solusinya dari segi kesehatan? Ya, kalau dari segi kesehatan ya tantangan paling utama seperti saya katakan awal, khususnya kepada Kementerian Kesehatan melalui Bapak Wamen, ini memang sangat berharap puskesmas dan pustu kami tadi, satu puskesmas yang perlu dibangun dan seluruh peralatannya yang sudah habis dan satu pustu yang peralatannya habis secepatnya mungkin dengan kebijakan Bapak Menteri Kesehatan melalui Bapak Wamen agar dapat dibangun secepatnya karena puskesmas kami ini puskesmas yang berbatasan dengan Kabupaten Gayo Penting ya. Apabila ada saudara kita yang dari Gayo khususnya yang bersebelahan dengan kami, Kecamatan Putri Betung, kalau memang mendadak itu ke puskesmas kami juga bisa kami pung. Namun saat ini kami mengambil kebijakan, kami ambil satu gedung yang kami kosongkan untuk menjadikan puskesmas darurat untuk sementara. Demikian, Mbak. Baik, Pak Salim. Langsung saja direspons, Pak Wamen. Ini tadi mendapatkan masukan dan apa saja jaminan dan komitmen dari pemerintah untuk menyediakan segala kendala-kendala tersebut agar bisa terrealisasi. Karena ini kan bencana Sumatera ini sudah merupakan atensi dari Presiden, maka melalui kita, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, diminta segera memperbaiki yang rusak. Maka kami juga mengejar apa yang rusak, supaya yang dikirim sesuai dengan yang rusak. Apa saja yang diperlukan. Jadi kita terima kasih Pak Bupati Aceh Tenggara, Pak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gus Irawan. Sebenarnya kami waktu itu sudah sampai di Silangit, mau helikopter ke wilayah beliau, tapi tidak diizinkan karena cuaca sudah mulai jelek sore. Nah, tapi jadi kita selalu berkoordinasi bersama, sehingga kita kan ada pusat krisis di setiap provinsi. Jadi kita satu pintu. Harus lewat pusat krisis itu supaya datanya benar. Jadi kita minta semua lewat pusat krisis baik di Banda Aceh, baik di Medan maupun di Padang, data kerusakan baik rumah sakit maupun puskesmas maupun pustu, puskesdes, apa yang rusak, yang minta diganti, tolong datanya betul-betul tepat sehingga apa yang dikirim tepat yang dibutuhkan. Itu baik, intinya. tepat sasaran dan juga ini tentunya untuk warga juga agar kedepannya tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat selalu. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih Dr. Yusuf, terima kasih Pak Irawan dan juga Pak Salim waktunya bersama kami. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh Vena Kintan.
Ya, terima kasih Windy. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan hadirkan informasi arus balik libur Natal dan Tahun Baru terlihat jelas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.